Hari ini mendung. Katanya bakal hujan seminggu. Gue cek gapnya dulu. Oke lah. Tadi pas gue cekin, gue bilang ke orangnya, bisa tolong nggak pindahin nih mobil yang warna biru nih. Soalnya nih ngalangin bener nih. Tadi gue datang dari sebelah kiri guys, dari sono kan. Habis itu gue berhenti sini, ternyata doknya di sini. Ya udah, akhirnya gue kesana, swing ke kiri, habis itu baru mundur lurus. Udah, kita tunggu di truk deh. Oke guys, sambil nunggu, kali ini gue mau membahas 10 kekurangan jadi supir truk di Amerika. Nah, kan gue udah bikin video tentang 10 kelebihan jadi supir truk di Amerika. Nah, sekarang gue mau bikin 10 hal kekurangannya. Langsung aja. Yang pertama, resikonya tinggi. Nah, resikonya kita kecelakaan itu. Profesional ya kan, kita nggak mau nabrak orang ya, tapi kita ditabrak orang. Nah itu aja deh rese. Yang kedua, stres. Kok bisa stres? Iya, stres sama macet, terus juga stres sama cuaca ya, salju. Kalau ketutup salju nih, jalanan nggak kelihatan, freeway putih semuanya. Terus juga stres sama hujan, kayak tadi pagi nih hujan nih, jadi jalanan licin. Udah, kita mesti benar-benar hati-hati bawanya. Terus yang ketiga, long hours, jamnya panjang. Jadi kita sebagai supir truk itu kita bisa kerja sampai 14 jam sehari gitu. Nah, gue kadang-kadang gue ngiri sama temen gue. Dia 8 jam udah pulang, udah di rumah dia, sedangkan kita masih bermacet-macet ria di jalanan, ya kan. Terus yang keempat, kita semuanya kerjain sendiri, nggak ada connect. Jadi kalau kita mau mundur yang susah-susah nih kayak barusan, ya kayak gitu deh, nggak ada yang ngeliatin. Kalau kita nyenggol aja ya udah urusan deh. Yang kelima, penghasilannya naik turun. Nah, atau tidak tetap penghasilannya. Kadang-kadang bisa bagus minggu ini, kadang-kadang minggu depan bisa jelek, ya kan? Tergantung situasi, macam-macam situasinya, karena customer lah, atau karena kayak sekarang virus corona, ya kan? Jadi impor ke sini berkurang, jadi distribusi untuk di Amerika ini menurun. Terus yang keenam, nggak ada karir. Jadi kita jadi supir truk nggak bisa tuh ada jenjang karir, bisa jadi manajer, habis itu bisa jadi apa gitu, nggak bisa. Ya paling kalau jadi supir truk begini, paling naiknya paling mentok owner operator. Owner operator itu maksudnya kita punya truk sendiri,
Nah, yang ketujuh, kalau kita kena tiket atau tilang, kena tiket karena kecelakaan, karena ngelanggar rambu lalu lintas, ya, terobos lampu merah, atau kita ngebut, ya kan, overspeed. Nah, kalau kita kena tiket tuh, itu bakalan stay di SIM kita, masuk ke record selama 3 tahun gitu. Nah, terus juga ada skornya. Jadi kalau skornya lebih dari 12 poin dalam 3 tahun, SIM kita bisa dicabut gitu. Jadi skor-skornya itu ada macam-macam. Misalnya kita nerobos lampu merah, terus kena tiket. Nah, itu kena poin misalnya 2. Nah, terus sebulan lagi misalnya kita ngebut, misalnya keasikan nih, lagi nyetir keasikan, tahu-tahu udah lari 80 aja, wah udah. Misalnya ada polisi, ya kan, jagain, dia pakai speed gun, kita kena, udah kita kena tiket 3 misalnya. Nah, setahun kita udah 5 poin tuh. Tahun depan misalnya begitu lagi, tahun depan dalam 3 tahun lebih dari 12 poin, udah. Terus yang ke-8, sakit, kita mesti tetap nyetir. Gue kasih contoh, ini pengalaman gue. Dulu gue nyetir dari California ke Texas. Sampai Texas, wah, gue tiba-tiba demam, fever, demam, nggak enak badan. Mau nggak mau kan, lu harus nyetir juga. Sakit-sakit, lu nggak bisa bilang, aduh, gue nggak enak badan nih, gue mau libur dulu 2 hari. Nggak bisa, lu harus nyetir. Kalau nggak nyetir, lu nggak pulang, ya kan? Jadi ya, gue kalau lagi kerja nih, gue bawa Advil, sama untuk demam tuh, sama Pepsid kalau perut gue bermasalah. Itu aja, gue selalu bawa itu buat jaga-jaga. Nah, yang ke-9, SIM-nya atau driver license-nya itu susah dapatnya. Jadi ya, yang seperti udah gue pernah bikin video itu dulu, cara jadi supir truk, ya, ada videonya. Itu kita harus ambil trucking school. Nah, jadi kita ambil itu, prosesnya juga ambil tes di DMV, ya kan. Habis itu juga ada tes kesehatan, macem-macem. Nah, itu. Terus yang terakhir, 10 kekurangan jadi supir truk di Amerika. Yang terakhir itu, kerjaan ini gampang kena injurinya. Maksudnya apa? Nih, misalnya lu turun dari truk, lu nggak lihat di bawah situ ada pecahan palet, pakunya menghadap ke atas. Tahu-tahu lu injak aja tuh paku, wah, udah deh, bolong deh kaki lu. Terus juga misalnya lu turun dari truk salju, ya kan, kepleset, terus kejeduk lu, kepala lu di truk, udah injury deh, pala bocor. Terus satu lagi, misalnya ke belakang, lu buka pintu trailer, buka pintu kontainer, terus ada angin kenceng, wah, kena lu, ketabok sama pintu trailer, udah injury deh lu. Gitu guys. Jadi kerjaan ini gampang kena injurinya. Jadi itu tadi 10 kekurangan atau cons jadi supir truk di Amerika. Gitu aja untuk video kali ini. Ikutin terus video berikutnya ya guys.